lahan-lahan terlantar yang di Cipancur 5 gitu. Bahkan kalau saya harus katakan, karena saya tidak masuk penebangan, itu kan sama. Apalagi kalau bicara tentang PT AOA. PT AOA itu lebih edan kalau membongkar atau menebangnya, bukan lagi pakai golok atau gergaji, tapi pakai bekos. Kenapa yang dipakai hanya undang-undang perkebunan? Sedangkan dasar yang argumen masyarakat memakai dasar undang-undang pokok agraria itu adalah konstitusinya undang-undang agraria yang disebutkan UUPA itu. Kenapa tidak? Ini kembali ke jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Guar Garut. Warga Garut, malam ini kami menghadirkan tokoh dan sesepuh di warga Kecamatan Cikajang, di mana para tokoh ini merupakan ingin menyampaikan aspirasi tentang persoalan warganya. 4 orang warga di Desa Cikandang saat ini sedang ditahan oleh penegak hukum terkait persoalan yang diduga melakukan penyerobotan tanah perkebunan. Namun hal itu tentu ada pembelaan yang ingin disampaikan oleh para tokoh ini, termasuk keluarga, bahwa 4 orang yang diduga melakukan penyerobotan ini bukan melakukan penyerobotan, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang mesti diungkapkan, terutama dengan sangat hormat kita kedatangan sesepuh tokoh agraria Indonesia, pelopor agraria. Beliau sangat terkenal di tahun 80-an ya? Iya. 84 usia 84. Beliau adalah Pak Syuhedin, Iya. sesepuh agraria dari Badega ya? Iya. Desa Cipangramatan. Lalu ada Pak Ating, ketua kelompok petani. Iya. Badega juga. Iya, alamat di Badega. Alamat Badega. Lalu ada Pak Usep, beliau ketua Serikat Petani Badega. Lalu ada Pak Epa, ketua OTL, Organisasi Tani Lokal di Desa Cikandang. Lalu ada Kang Aris, ini beliau adalah putra korban atau yang disangkakan, yang saat ini ditahan oleh pihak kejaksaannya. Iya. Dan putra siapa, Pak? Pak Saifudin. Pak Saifudin. Lalu ada ini istri dari Pak Nandang yang sama-sama disangkakan, Ibu Tita Rosita. Untuk keluarga korban, saya atas nama pribadi menyampaikan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Dan untuk bapak-bapak yang mewakili kelompok tani, kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga 4 warga bapak-bapak ini harus ditahan oleh pihak penegak hukum. Ceritanya seperti apa sih? Siapa ini yang bisa menjelaskan ini? Boleh saya.
Ya. Ya. Pak Usep ya. 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 Kronologis kejadiannya dari awal petani mau menggarap sebenarnya kan tidak sekonyong-konyong. Dari awal masyarakat Cikandang yang Cikandang Lepak itu kedatangan dari pihak perkebunan. Di antaranya ada Hedi, ada Hendra, terus ada Lukas dan yang lainnya. Dia membawa cerita bahwa tanah yang di blok Cipancur 6 dan Cipancur 5 Blok Cipancur itu di mana? di Cikandang, di Cikandang. Desa Cikandang, di Kebun Cisarteni, bahwa tanah di blok Cipancur 5 dan Cipancur 6 itu akan ada klaim dari LSM. Gitu. Makanya mereka bertanya pada masyarakat. Di waktu itu ada Pak Saipudin yang sekarang jadi korban penahanan kejaksaan, ada Pak Pandi, ada Pak Nanis, ada Pak Sai, dan banyak lagi, bahkan sampai 30 orang waktu kedatangan dari pihak perkebunan. Dari pihak perkebunan bertanya, dan setelah membawa cerita bahwa tanah Cipancur yang di blok Cipancur 6 dan Cipancur 5 itu akan diklaim sama LSM, dia bertanya, apakah warga di sini gak butuh tanah untuk lahan pertanian? Akhirnya semua menyambut butuh gitu, karena mayoritas di desa Cikandang dan Margamoya itu adalah petani gitu. Makanya ketika ada penawaran seperti itu langsung disambut bahwa mereka itu butuh. Setelah ada jawaban dari dari calon penggarap gitu, dari warga masyarakat gitu, pihak perkebunan mengatakan bahwa kalau misalnya masyarakat di sini butuh tanah untuk lahan garapan gitu, kedatangan atau klaim dari LSM ini harus ditolak gitu. Akhirnya masyarakat bertanya, dengan cara apa menolaknya gitu. Pihak perkebunan mengatakan, pertama harus ada tanda tangan bahwa masyarakat di desa Cikandang menolak kedatangan LSM. Kedua, masyarakat harus membuat plang penolakan untuk LSM tersebut. Itu Pak Usep saran dari perkebunan ya? Ya, saran dari Oke. perkebunan yang diwakili oleh Hedi, Hendra, Ukas, dan yang lainnya. Oh, itu mereka pihak perkebunan. Pihak perkebunan. Artinya pihak perkebunan tidak mau lahan itu digarap oleh LSM, LSM, ya. sehingga menawarkan ke masyarakat. Masyarakat. Ya. Oke, lanjut. Ya. Setelah cerita itu disampaikan, akhirnya masyarakat siap menolak dengan pertama membuat tanda tangan untuk penolakan terhadap LSM tersebut. Kedua, bahkan masyarakat itu sampai membuat plang karena ada saran dari pihak perkebunan tadi untuk penolakan LSM. Akhirnya dibuat itu plang, yang membuatnya itu Pak Tatang RT, dan yang memasangnya di hari Jumatnya gitu. Yang memasang itu ada Pak Pandi, ada Pak Nanis, dan ada Pak Sai yang memasang plang penolakan LSM. Ya. Itu di bulan apa? Tahun berapa? Tahunnya sekitar tahun 2018-an. Oh, Ya. 2018. Ya. Tapi hari dan tanggalnya saya lupa lagi. Oke. Setelah ada penolakan dari mulai tanda tangan sampai plang, akhirnya LSM mundur karena ada penolakan dari warga masyarakat Desa Cikandang. Setelah LSM itu mundur, tidak mengklaim lagi lahan yang di blok Cipancur 6 dan Cipancur 5, warga masyarakat karena beranggapan bahwa mundurnya LSM itu
karena penolakan mereka, akhirnya bertanya ke pihak perkebunan, kapan saya bisa mulai menggarap gitu. Setelah ada pertanyaan itu dari warga masyarakat, dari pihak perkebunan menjawab, oke, kalau misalnya mau menggarap, tapi dengan ada syarat. Pertama harus ada KK, dan kedua harus ada KTP, ketiga ada uang 10.000 untuk pendaftaran katanya gitu. Karena warga masyarakat butuh dengan lahan pertanian itu, lahan garapan itu, akhirnya persyaratan itu dipenuhi oleh masyarakat. Ada berapa jumlah masyarakat yang memenuhi itu? Ada 30. 30. Ya, ada 30. Mereka rata-rata menggarap untuk berapa luas? Belum menggarap. Karena kan itu baru mengadakan penolakan. Ikutin dulu persyaratan. Iya, ikutin dulu apa yang disarankan oleh pihak perkebunan. Ya. Gitu. Setelah memenuhi persyaratan itu, gitu, dari pihak perkebunan menghilang entah kemana. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya kemana ini, karena persyaratan KK, KTP dan uang 10.000 itu udah masuk, tapi beritanya tidak ada juga. Setelah beberapa bulan ditanyakan lagi ke pihak perkebunan gitu. Akhirnya pihak perkebunan menyampaikan lagi, oke, kalau misalnya mau menggarap, ini ada syarat lagi gitu. Tapi syaratnya sama yang tadi, cuma seatas gitu, hanya berubah di jumlah uang, jadi tambahan ayat-ayat kenaikan nilainya gitu. Yang tadinya 10.000 sekarang harus naik jadi 25.000 gitu. Lagi-lagi karena warga masyarakat di situ butuh dengan lahan garapan itu, akhirnya yang 25.000 itu dipenuhi juga gitu. Setelah mendapatkan tambahan uang 25.000 dari calon penggarap gitu, pihak perkebunan yang diwakili oleh Tatang gitu, menghilang lagi, nggak tahu kemana gitu. Tatang itu dari pihak perkebunan. Dari ketua PMDK itu, intinya dia yang dipercaya oleh perkebunan gitu. Ya. Setelah dipenuhi itu, nggak ada lagi informasi. Masyarakat kan jadi gak enak, jadi muncul rasa marahnya. Akhirnya beberapa bulan lagi ketemu lagi, ditanyakan lagi. Itu di tahun itu. Di tahun itu juga gitu. Setelah ditanyakan lagi, akhirnya ada penaikan lagi syaratnya gitu. Tetap yang syarat yang tadi. Tapi ceritanya begini. Karena yang tadinya udah membayar 10.000 dan 25.000 gitu, yang udah terdaftar harus tambah lagi untuk yang baru mendaftar dengan nilai atau nominal uangnya 50.000 gitu. Jadi udah 3 kali masuk uang di masyarakat. Masyarakat karena yang tadi butuh dengan lahan garapan itu gitu, akhirnya dipenuhi lagi. Setelah dipenuhi ceritanya sama seperti tadi, gak ada lagi informasinya gitu. Dipenuhi nambah berapa? Nambah 50.000. 50.000. Iya. Setelah kejadian itu terjadi lagi, akhirnya kesabaran masyarakat itu habis gitu. Akhirnya pemikiran masyarakat begini, oh berarti kita ini udah ditipu sama perkebunan. Karena dari awal, dari mulai penolakan LSM, terus mengajukan syarat untuk bisa menggarap di situ dari pihak perkebunan sudah dipenuhi 3 kali, tapi garapannya belum juga dikasih atau ditunjukkan titik garapannya. Akhirnya masyarakat berinisiatif, udah digarap aja. Pertama masyarakat itu menganggap bahwa mundurnya LSM itu karena jasa masyarakat mengadakan penolakan melalui tanda tangan dan plang. Kedua, syarat-syarat yang diajukan oleh pihak perkebunan itu sudah dipenuhi, bahkan sampai 3 kali gitu. Akhirnya masyarakat menggarap gitu. Dan menggarap itu
bukan di lahan produktif, tapi lahan-lahan terlantar yang di Cipancur 5. Gitu. Bahkan kalau saya harus katakan, karena saya meninjau langsung ke lokasi, tanah itu benar-benar udah terlantar. Bahkan ada pohon liarnya itu sampai sebesar ini lah. Itu Sudah tidak digarap oleh perkebunan. sudah tidak digarap oleh perkebunan. Gitu. Akhirnya masyarakat menggarap, kurang lebih ada 30 orangan mas di situ. Pertama ya datang dari pihak perkebunan, tapi dengan argumen yang tadi yang disampaikan oleh penggarap, akhirnya pihak perkebunan tidak bisa berargumen dengan masyarakat. Ceritanya masyarakat terus menggarap sampai garapannya itu siap tanam. Akhirnya pihak perkebunan mengerahkan massa dari warga setempat juga, gitu. Tujuannya untuk diadu domba. Gitu. Akhirnya penggarap yang kurang lebih 30 orang itu karena tidak mau harus berkonflik dengan warga, akhirnya mengalah. Gitu. Setelah warga penggarap itu mengalah, tanah itu diambil oleh perkebunan. Setelah diambil oleh perkebunan, bukannya ditanamin oleh perkebunan, tapi malah disewakan ke kelompok-kelompok petani yang disebut PMDK. Gitu. PMDK itu apa? Pemberdayaan masyarakat kebun. Ya. Akhirnya setelah digarap itu, kemarahan petani atau penggarap itu tadi lebih muncul, karena pertama udah ditipu dengan janji tadi, kedua sekarang udah menggarap tiba-tiba mau diadu domba dengan warga setempat juga, dan akhirnya garapan itu disewakan. Gitu. Akhirnya masyarakat merajalela menggarap dengan blok yang lain. Tapi semuanya yang ada yang digarap oleh warga masyarakat itu bukan lahan produktif, tapi lahan terlantar. Contohnya di Gedong 1, Gedong 2, Gedong 3, Jenggot, Cengek. Di Gedong itu apa? nama bloknya, nama blok kebun gitu. Ya. Terus di kebun 8, di Bundar, semuanya itu terlantar karena menurut informasi dari warga setempat itu, pihak perkebunan PTPN 8 itu sudah menterlantarkan tanahnya itu dari mulai tahun 1995. Gitu. Makanya wajar ketika tahun 2018 gitu, itu benar-benar sudah menjadi hutan belantara. Ya. Nah, akhirnya masyarakat menggarap, membabi buta lah. Karena pertama dari sakit hati, karena ditipu dengan janji, ditipu dengan uang, gitu. Akhirnya masyarakat menggarap. Gitu. Itu pun tidak sekonyong-konyong. Pertama, masyarakat itu mau menggarap itu bertanya dulu. Pertama, ketika kejadian yang tadi lahan garapannya yang tinggal nanami itu diambil alih oleh pengusaha, warga masyarakat Desa Cikandang itu datang ke Badega, ke Pak Sudin, minta penjelasan bagaimana menurut hukumnya, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria kalau tanah sudah terlantar. Akhirnya karena Pak Sudin memahami atau mengerti, tahu, menjelaskan bahwa ketika tanah sudah terlantar, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 itu HGU-nya habis. Gitu. Itu penjelasan dari Pak Sudin. Gitu. Kalau HGU-nya sudah habis, menurut Kepres Nomor 32 tahun 79 itu kembali menjadi tanah negara. Kalau sudah menjadi tanah negara, di Kepres nomor 32 tahun 78 itu menjelaskan bahwa kembali menjadi hak rakyat. Gitu. Dengan dasar itulah warga
penggarap itu menggarap lahan yang terlantar yang ada di kebun Cisaroni itu. Gitu. Pertama itu alasannya. Kedua, gitu, karena penggarapan di lahan di kebun Cisaroni itu bukan pertama kali yang mau dilakukan oleh penggarap itu, gitu. Tapi ada juga yang udah terdahulu dengan sistem adanya sharing, adanya PMDK. Itu kan menurut saya hanya dirubah namanya aja, karena prakteknya itu sewa gitu. Karena yang sharing bayar, misal per patok 300.000 gitu, atau per hektar 15 juta gitu. Itu kan sama-sama aja, cuma dipolitisir namanya supaya tidak dikatakan nyewa gitu, padahal prakteknya sama-sama gitu. Ayo masyarakat berpandangan bahwa kenapa yang PMDK, yang sharing itu dibolehkan, tapi masyarakat yang udah ditipu, udah diberi janji tidak boleh. Gitu. Nah, akhirnya masyarakat terus menggarap, gitu. Sampai bahkan itu ada beberapa klaster lah kalau di garapan itu. Karena tadi penggarapan warga masyarakat berkaca atau melihat penggarap yang lainnya, bahkan yang udah terdahulu tidak apa-apa, masyarakat kan bertanya, oh berarti yang itu mah karena nyewa bisa tidak ada apa-apa, karena penggarap yang baru mah tidak nyewa gitu, padahal bukan tidak nyewa gitu. Tadi yang 10.000, yang 25.000, yang 50.000 itu kan uang juga gitu. Ya. Dan itu dipinta oleh pihak perkebunan gitu. Disetorkan ya? Ya disetorkan gitu. Bahkan kalau misalnya bicara PMDK atau sharing, itu kwitansinya ada. Ada semua gitu. Akhirnya itu ada beberapa klaster. Pertama yang sharing, yang PMDK. Ketiga, warga masyarakat yang dijanjikan tadi. Keempat, bahkan yang lebih parah gitu, adanya PT AOA gitu. PT apa? PT AOA. AOA. Iya, kalau artinya saya juga nggak tahu tuh ya. Tapi yang jelas PT AOA itu lebih edan kalau misalnya bicara tentang pembongkaran. Dari mana PT AOA itu? Dari Cianjur kalau ininya kantor utamanya gitu. Bukan lagi samar gergaji atau golok gitu, tapi pakai beko, bahkan sampai 3 bekonya. Sebentar, Gitu. PT AOA datang kerjasama dengan perkebunan. Iya, dengan PT PN 8 gitu. Lalu Menggarapnya lebih parah gitu. Bukan pakai gergaji atau pakai golok, tapi pakai beko sampai 3 bekonya. Loadernya 1. Ngebeko apa? Iya, membongkar teh itu. Gitu. Itu kan jadi bahan perbandingan untuk masyarakat penggarap. Kenapa PT AOA, yang sharing, yang PMDK itu kan sama-sama membongkar. Kalau misalnya tuduhan pihak perkebunan penebangan secara bersama-sama, apakah itu tidak masuk penebangan? Itu kan sama. Apalagi kalau bicara tentang PT AOA. PT AOA itu lebih edan kalau membongkar atau menebangnya, bukan lagi pakai golok atau gergaji, tapi pakai beko sekalipun. Tapi pertanyaannya, kenapa itu tidak jadi masalah atau tidak jadi bahan penyelidikan untuk pihak kepolisian? Ya. Apakah ini hanya tujuan untuk mengkriminalisasi masyarakat, warga penggarap, atau apa? Ya. Itulah kan jadi pertanyaan buat masyarakat, khusus di kami di organisasi Serikat Petani Badega yang mendampingi warga petani penggarap di Cisaroni. Jadi pertanyaan besar kepada khusus pihak kepolisian, karena terjadinya sekarang ada 4 petani yang ditahan oleh kejaksaan. Itu adalah berkas dari pihak kepolisian. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya beralibi atau beralasan bahwa kepolisian itu menegakkan hukum dengan netral, kenapa yang dipakai hanya undang-undang perkebunan? Sedangkan dasar yang argumen masyarakat memakai dasar undang-undang pokok agraria
itu adalah konstitusinya undang-undang agraria yang disebutkan UU PA itu. Kenapa tidak jadi dasar untuk pihak kepolisian? Apalagi kalau misalnya berbicara tentang restoratif justice gitu. Pidana itu atau penjara itu hanya di akhir kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara hal itu. Itu juga ketika masyarakat menggarap di lahan-lahan itu, masyarakat itu tidak pernah berargumen dengan pihak perkebunan, tapi masyarakat selalu berhadapan-hadapan dengan kepolisian, dengan TNI. Pak Usep, Ya, itu kan yang menggarap lebih dari 30 orang. lebih. Tapi kenapa yang ditangkapnya 4 orang? Nah, kayak Saya juga kan nggak tahu. Itu jadi pertanyaan juga. Gitu. Kalau 30 orang waktu. itu kan waktu diberi janji itu 30 orang, tapi kesininya penggarap sekarang hampir 400 gitu. Ya. Nah, Penggarap hampir 400. ya, makanya pertanyaannya tadi, kenapa penggarap hampir 400 itu yang ditangkap hanya 4 orang? Di sini ada apa? Kalau misalnya penggarap itu dianggap salah, kenapa tidak yang 400 yang ditahan? Termasuk PT AOA ya? Iya, termasuk PT AOA, termasuk yang sharing, termasuk yang PMDK gitu. Kalau misalnya warga penggarap itu dianggap salah karena mendebang pohon. Ya. Bahkan Sebentar, bisa diceritakan ya bagaimana ceritanya 4 orang ini langsung ditahan? ya, awalnya dari pemanggilan di bulan Juni lah. Di bulan Juni itu ada pemanggilan. Juni Iya. 2022. 2022 gitu. Yang dipanggil itu ada 5 orang. Panggilan itu atas dasar laporan atau temuan? Atas data laporan dari Joni Kamaludin. Sebagai siapa? Dia sebagai kepala bagian di situ. Di perkebunan. Di perkebunan. Gitu. Oke. 5 orang itu. 1 Pak Sufdin, kedua Pak Ini Saif. 5 ya? Iya, 5. Awalnya 5 gitu. 1 Pak Sudin, 2 Pak Saifuddin, 3 Ujang Johana, 4 Nandang, 5 Pakih gitu. Karena dianggap koordinator atau? Sebetulnya kalau tuduhan ke Pak Sudin itu sebagai provokator katanya, penghasutan gitu, dan pelaku. Padahal kalau misalnya melihat dari kondisi fisik, apa mungkin seorang orang tua yang kayak Pak Sudin itu mampu membabat gitu. Itu yang nggak masuk di akal. Apakah cara berpikir polisi itu seperti apa sebenarnya gitu. Nah, lalu si Pak Nandang Ya, Pak Nanda dianggap apa? dianggap provokator Oke. gitu. Penggerak lah kalau ininya. Oh, semuanya dianggap penggerak? Iya, semuanya dianggap penggerak. Akhirnya Dipanggil bulan Juni. dipanggil bulan Juni, datang menemui penyidik. Ya. Setelah itu karena menurut saya kan hari kerja itu ada batasnya gitu. Dari misalnya mulai jam 7 sampai jam berapa, kalau sore kan jam 4 gitu. Tapi karena saya sebagai anaknya Pak Sudin gitu, ketika Pak Sudin menghadiri panggilan itu sampai lewat maghrib gitu, Pak Sudin nggak pulang-pulang gitu. Akhirnya saya bertanya-tanya gitu ke warga Cikanang, apakah yang lainnya udah pulang belum gitu. Akhirnya belum gitu. Karena kebetulan yang dipanggil yang 4 orang itu ada Pak Ujang, Pak Nandang, dan Pak Pakih itu membawa HP. Akhirnya saya kontak ke Kang Nandang, ke Mang Ujang, masih di Garut atau udah pulang gitu. Katanya dia, saya masih di Polres gitu. Kenapa masih di Polres katanya gitu. Katanya belum selesai pemeriksaan. Padahal ini teh udah lewat maghrib. Coba tanya lagi gitu. Mungkin yang 4 orang itu nanya, bagaimana ini? Katanya belum beres gitu. Padahal sudah tidak ada pemeriksaan, sudah lewat maghrib gitu.
Akhirnya sampai jam 11 malam saya nunggu yang 5 orang ini belum dipulangkan di Polres Garut tuh. Akhirnya saya minta foto ke Kang Nanang. Kang Nanang, karena saya khawatir pada Bapak dengan kondisi keadaan sudah tua, saya kan khawatir gimana kalau tidurnya gitu. Kan biasanya tidur di rumah itu pakai selimut, di kasur gitu. Saya mau memastikan gimana keadaan Bapak gitu. Akhirnya Kang Nanang itu foto Bapak dan dikirim ke saya. Sedang tidur. Sedang ya kalau nggak tahu itu tidur atau pokoknya sedang berbaring di sofa atau di kantor di Polres itu. Oh, tidak tidur ya. Ya. Tapi nginap di Polres. Yang inap gitu. Oke. Akhirnya setelah saya mendapatkan informasi seperti itu, akhirnya saya kontak teman-teman yang lain yang ada di Bandung, yang ada di mana-mana. Gitu saya kontak bahwa saya informasikan kondisi Bapak ada di Polres dengan kondisinya seperti ini. Ya, setelah ada saya koordinasi dengan teman-teman aktivis senior Badega, gitu. Akhirnya itu mengundang reaksi keras. Bahkan kalau kata teman-teman, kalau Pak Sudin ini dengan teman-teman tidak dikeluarkan, Garut akan saya goyangkan. Gitu. Itu kata teman-teman dari aktivis senior Badega. Bahkan ada yang bilang bahwa kalau Pak Sudin itu tidak dikeluarkan, gitu, akan saya bakar Kapolresnya. Gitu. Nah, itu kata teman-teman, saking tidak terimanya. Bakal Polres bukan Kapolres. Iya, kantor Polresnya gitu. Saking tidak terima seorang tokoh agraria gitu harus berbaring di sofa di kantor Polres gitu dengan tidak ada selimut, tidak ada bantal. Padahal menurut aktivis senior Badega itu adalah orang tua yang selalu dihormati oleh mereka, gitu. Tapi diperlakukan seperti itu oleh pihak Polres. Gitu. Akhirnya besoknya para aktivis itu datang semuanya. Akhirnya singkat cerita ada negosiasi antara pihak penggarap yang 5 termasuk Pak Sudin, gitu, negosiasi dengan pihak Polres. Gitu. Singkat cerita dikeluarkanlah sekitar jam 4-an lah, jam 4 sore. Besoknya. Itu gitu. kelima-limanya. Kelima-limanya. Pulang semuanya. Oke. Gitu. Nah, dan setelah itu ada bahasa atau Itu terjadi kapan? di bulan Juni itu. Oh, bulan Juni. Ya. Oke. Setelah perundingan itu ada kalimat kata yang keluarnya dari kasar, Pak Dede. Gitu. Karena itu mah sudah istilah ininya mah nasi udah menjadi bubur. Gitu. Kalau yang sudah dibabat, silakan aja garap. Gitu. Itu kata Pak Kasat. Gitu. Nah, makanya masyarakat yang 5 itu gitu, berpedoman pada itu, pulangnya ke daerah gitu. Akhirnya melakukan penggarapan lagi karena ada kata itu dari pihak Kasat. Gitu. Nah, tapi intimidasi yang dilakukan oleh pihak Polri dan TNI itu terus berjalan setiap hari. Gitu. Dan itu berjalan dan perdebatan itu sampai ada satu kali perdebatan yang terjadi di Cipancur 7. Waktu itu saya sempat menghadiri, gitu. Bahkan dari pihak perkebunan itu bawa backingnya dari pihak Kapolseknya sendiri, Pak Sularto. Waktu itu ada Kanit Intelnya Pak Andri, terus anggota yang lainnya, terus dari TNI-nya ada dan Ramil dan anggota yang lainnya, gitu. Termasuk turun juga dari Polres Pak Kanitnya, saya lupa tuh namanya Pak Kanitnya siapa. Akhirnya di situ ada perjanjian karena di setiap ada kejadian di lapangan itu pihak kepolisian, pihak TNI selalu menjanjikan udah berhenti menggarap,
nanti kita mediasi supaya kita enak. Masyarakat itu selalu menuruti apa yang disarankan oleh pihak kepolisian, pihak TNI, tapi realisasinya tidak ada. Bahkan sampai hari itu juga pihak dari Kanit itu mengatakan, udah berhenti dulu bapak-bapak menggarapnya, nanti kita adakan mediasi dengan PTPN gitu. Akhirnya warga penggarap semuanya termasuk saya yang ada di situ udah berhenti karena kita berusaha untuk apa ya, kalau mengikuti arahan. Iya, mengikuti arahan gitu. Tapi sampai detik sekarang itu tidak pernah terjadi. Makanya saya berprinsip dan masyarakat Penggarap bahwa ketika ada lontaran bahasa seperti itu dari pihak kepolisian gitu, itu hanya akal-akalan supaya masyarakat berhenti menggarap. Karena sampai sekarang tidak ada realisasi atau pelaksanaannya untuk mediasi dengan perkebunan gitu. Bahkan menurut saya gitu. Bosep itu belum pernah bertemu kembali dengan orang yang pihak perkebunan yang yang meminta syarat yang tadi 30.000. Itu sebenarnya bukan tidak pernah ketemu lagi. Setiap ada kejadian dia itu orang ada gitu. Tapi dia mengeles, padahal faktanya ada gitu. Bahkan saksi-saksinya yang 30 orang itu sanggup untuk jadi saksi. Gitu. Lanjut. Ya, setelah itu di kejadian di Cipancur 7 itu setelah selesai, bahkan dari saat itu tidak ada lagi kejadian bentrok. Kalau bukan bentrok ya, ya bentrok secara argumen gitu, dengan bentrok secara besar gitu, hanya bentrok sedikit-sedikit gitu. Akhirnya gitu, dari pihak kepala desa khusus desa Cikandang gitu, itu ngasih tahu khusus ke Mang Ujang, katanya besok mau ada dari Polres katanya. Kata dia gitu, maunya silaturahmi bukan pemanggilan gitu. Nah, makanya si Mang Ujang itu telepon ke saya, gimana ini, katanya besok Mang Ujang itu yang ditahan. iya, yang ditahan sekarang. Katanya besok mau ada Polres gitu. Kata saya gini, jangan dihadiri, karena kalau misalnya kepolisian atau Polres gitu, apalagi kalau misalnya mau memaksa, harus dengan prosedur gitu. Pertama, Kapolres kan punya kantornya gitu. Kedua, harus melalui ada surat panggilan gitu. Makanya saya larang gitu. Tapi besoknya Mang Ujang telepon ke saya, ini mah karena katanya mau silaturahmi gitu. Gimana? Nah, kata saya jangan gitu. Tapi Mang Ujang kekeh karena ini mau silaturahmi katanya gitu. Kata saya gini, ya udah kalau misalnya mau silaturahmi ya udah, kalau misalnya nggak bisa dilarang gitu. Akhirnya nggak tahu saya mah, Pak Saipudin, Pak Paki, Kang Nanang itu ikut hadir gitu, nggak tahu gitu. Nah, akhirnya itu kapan terjadinya? itu di bulan sekarang itu Oktober, November, di bulan Oktoberan lah. Oktoberan. Yang terus sampai sekarang. Ya. Nah, Ya itu di bulan Oktoberan lah. Gitu. Akhirnya didatangi oleh Kang Ujang kawan-kawan. Gitu. Ternyata isinya setelah didatangi ke kantor desa Cikandang, isinya bukan silaturahmi, tapi BAP tambahan. Nah, dari situ juga kan saya bertanya, apakah ini melalui prosedur atau enggak? Atau sesuai dengan prosedur polisi mengadakan BAP tambahan di kantor desa dengan tanpa ada surat panggilan? Ya. Akhirnya dari situ gitu, terjadi lagi ada pemanggilan untuk pelimpahan berkas perkara dari Polres ke Kejaksaan. Nah, di hari Seninnya
saya bersepakat dengan yang lain karena saya sebagai serikat, pengurus serikat dan teman-teman petani menunjukkan bahwa saya taat. Ketika misalnya ada pemanggilan saya hadir. Taat hukum. Iya, taat hukum. Akhirnya dihadiri mulai dari kantor Kapolres, dari Polres katanya nanti kita bareng aja ke kantor kejaksaan. Gitu. Setelah di kantor kejaksaan, akhirnya ada pelimpahan berkas perkara dan orangnya akhirnya sampai terjadi penahanan. Hari itu juga. Hari itu juga, gitu. Sampai detik sekarang, gitu, terjadi penahanan oleh Kejaksaan Negeri Garut. Gitu. Pak. Oh, saya tahan dulu ya. Ya. Saya ingin ke Bu Tita. Bu Tita istri dari Pak Nanang yang saat ini ditahan. Itu Pak Nanang memang dipanggil waktu polisi mengundang mengundang yang katanya ingin silaturahmi. Iya. Terus Ya surat panggilan udah ya. Surat panggilan memang ada. Saya surat panggilan. nah lalu tadi dikatakan Pak Usep hari Senin datang ke Polres, langsung ke Kejaksaan dan ditahan. Terus Bu Tita tahu dari siapa kabar bahwa suami ditahan? Ya, kabarnya dari ini aja dari bapak-bapaknya aja yang waktu berangkat ke sini ke Garut. Yang ke Garut banyak kan nggak? Karena waktu itu saya juga ikut mendampingi, Eva juga Saya ikut, juga Pak ikut. Sudin juga ikut mendampingi. Gitu. Ya. Nah setelah pulang dikasih tahu melalui telepon atau setelah pulang Telepon. telepon? Apa katanya? Karena kan nyampainya malam. Nah, siapa yang telepon? Nuna pun Anita tadi itu. Latif. Latif itu warganya. Kalau sudah mungkin keluarga. Keluarga. Keponakannya Kang Nanang. Ngawartosan ibu bahwa Si bapak. ditahan. Terus reaksi ibu gimana? Nah, kaget oke gitu. Nah, gitu ditahan kan di waktu di desa kan mensilaturahmi sanes BAP. Misalnya saya tahu pertama karena akhirnya nyata kamari teh terjadi. Ya. Atau pertanyaan Nana. Pak Nanang tuh dianggap provokator. Memang laras provokator. Sanes provokator. Nah, sanes provokator. Tapi ngegarap oke nya. Ngegarap lahan. Tapi intinya lira pan. Aya sabaraha seueur. Nu pertama nama 80 kilo ya Pak. Kita mah Yang ini. mohon di Langkung 50 jalmi Ya. lah. Nah, harapan ibu kumaha si bapak ditahan teh? Hoyong ibu kumaha? Yang mah engal we kitu di kaluarkeun deui gitu. Terus ibu merasa bersalah teh si bapak teh? Ente, Kunaon teh? itu salah kan sanes ngagarap tanah perkebunan si bapak mah ngagarap tanah bekas perkebunan anu terlantar. Nah, ngagarap bekas perkebunan anu terlantar. Nah, harapan ibu ke pihak penegak hukum khususnya ke kejaksaan terutama ke hakim anu sedang bade ngadili. Naon harapanana? Nyungkeun mah di saadil-adilna. Dugikeun kana kamera ieu beunengan. Nyungkeun mah saadil-adilna we kitu anu pananang hoyong engal dibebaskeun gitu. Hoyong. Ibu kantos ngalongok bapak teh. Kantos. Sehat bapak? Alhamdulillah sehat. Henteu aya hal nanaon jasadna saya gitu nya utuh gitu. Tapi tetap sedih oke ya. Iya, Mas. Berharap bapak keluarnya. Ya. Karena baru tanggungan gitu. Nah. Yuswana sabaraha tahun bapak nanang teh? 47.
47. Nah. Kang Aris teh putra Pak Saipudin. Pak Saipudin. Ya, Nu kasabaraha hiji? anu katilu. Anu katilu. Oh. Dongengna ceritana sama ya? Sami dari cari mana. Di payung teh kadadosan kepala daerah kadus telepon kapun raka. Di orang ngajajabkeun bapak ka kepala desa desa. Ya maksudnya pada silaturahmi kepolisian lengkap pada silaturahmi. Nah, dia terang, pada BAP nama, dia pun raka itu terang. Nah, pasti hari Senin, jinten Senin pagi, kan berangkat, malam sore jam 5 jam 6, tanya-tanya kenapa belum pulang gitu. Ya. Udah sore gini, udah malam, kenapa belum pulang? Ya saya telepon aja, telepon. Kita usah telepon, ya kau bilang bahwa bapak ditahan. Saya sebenarnya nggak tahu masalahnya apa sebenarnya. Ya. Tapi kata Kak Usep, ini masalahnya perkebunan, bahwa bapak menggarap bukan perkebunan sih, ini perkebunan yang terlantar, bukan punya kebun gitu kan, udah terlantar gitu. Ya seperti itulah. Keluarga kaget. Ya keluarga semua kaget, nggak nyangka gitu kan, dapat masalah seperti ini gitu. Ya. Terus upaya apa yang dilakukan sama anak-anak sama keluarga? Ya kita berupaya ya gimana caranya aja lah, cara supaya bapak cepat-cepat keluar. Ya, cara ya gimana? Kang Aris pernah nengok bapak? Pernah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bugar itu ya? Bugar ya, yang sekarang yang sehatnya ibu malahan. Ibu sekarang sakit. lagi sakit. Apalagi kan sekarang bapak punya tanggungan ibu, adik yang lagi sekolah, apalagi sekarang cucu sekarang 2 kan, ibunya udah nggak ada, dia deket sama cucu, sama bapak, sama abahnya. Tiap malam dia nanyain abahnya terus-terusan. Saya juga bingung harus bilangnya ke cucu gimana gitu ke anak saya gitu kan, soalnya dia deket sama abahnya gitu. Ya, saya sekarang susah bilanginnya, mau gimana teranginnya ke cucunya. Ya. Kak Aris sampaikan. Tolonglah ke Pak Hakim, tolong adil-adilnya lah. Kita rakyat kecil, kita punya apa? Kita rakyat kecil, kita cuma petani, bukan penjahat. Ini memperjuangkan hak rakyat, bukan mencuri. Ini mempertahankan hak rakyat dan para petani aja. Tolong aja lah. Kalau Pak Hakim punya hati nurani, tolong lihat keluarganya yang kayak gini. Kita cuma apalah di mata hukum cuma rakyat kecil, gak punya apa-apa. Oke. Ini kita juga selain Kang Aris sebagai putra Pak Saipudin ya, Iya. dan Bu Tita ada juga ya kita Ada. hadir juga ya istri-istri dari terduga. Ya. Istri siapa? Ujang. Yang Johanna sama Pak Ki. Pak Paki ya. Oke, kami turut prihatin yang mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan Amin. cepat. Itu tidak ada masalah apapun. Amin ya. Saya ingin ini boleh ke Pak Epa dan Pak Ating dari peristiwa ini. Pak Epa, Pak ya. Bagaimana kan yang punya wilayah di Cikandang ya? Iya. Apa yang dilakukan oleh para penggarap? Maksudnya? Pandangan Pak Epa sendiri bahwa tadi kan menggarap bekas perkebunan Ya. yang terlantar ya. Iya. Betul ya seperti itu? Iya, betul. Coba jelaskan. Mungkin masyarakat semua penggarap di Desa Cikandang berikut Desa Marga Mulia, mereka menggarap di tanah tersebut emang bukan tanah perkebunan, tapi tanah negara eks perkebunan. Tapi kenapa kok pemerintahan di Garut khususnya, kenapa warga yang melakukan pekerjaan menurut aturan hukum pokok agraria, tapi
mereka malah diintimidasi, bahkan sampai ada tahanan. Sedangkan masyarakat di sana emang patuh pada aturan hukum. Pokoknya yang disebut HGU. Mungkin HGU itu nggak cukup dengan membaca, menimbang, mengingat, dan memutuskan, tapi dibubuhi dengan aturan-aturan hukum yang ada di Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi pandangan Pak Epa itu tanah negara bekas perkebunan. Ya, betul. Nah, jadi tidak bersalah masyarakat menggarap itu ya. Memang tidak bersalah sama sekali. Oke. Karena perdata Perdata. itu tidak ada pidana. Itu bagian dari perdata ya? Iya. Oke. Pak Ting, bagaimana pandangan Pak Ting? Ya. Terlebih dahulu saya mengenalkan dulu Ya. sebagai ketua kelompok wilayah Blok Kebon Dalapan yang membawahi kurang lebih 80 orang Blok Kebon Dalapan, di mana itu? di wilayah Cikaroni, Oh. dan Cikarang. Oke. Cikarang apa? Jadi saya yang bertanggung jawab tentang penggarap yang kurang lebih 80 orang itu. Kalau saya perhatikan menyambung apa yang disampaikan oleh ketua organisasi tadi, bahwa pengusaha itu memogramkan beberapa program, diantaranya sharing PMDK, terus terakhir ada kerjasama dengan PT AOA. Itu kan jelas merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan SK Gubernur nomor 104, di mana bunyi dari SK Gubernur tersebut, si pemegang HGU dilarang mengoper alih, merubah bentuk, dan merubah status. Sementara saya lihat bahwa di Cisaroni itu telah terjadi sewa menyewa, mentelantarkan tanah, bahkan Oleh pihak perkebunan. oleh pihak perkebunan. Itu kan sambungan dari cerita itu tadi. Dengan dasar itulah maka saya bertanggung jawab atas penggarapan tanah terlantar untuk ditangani. Satu hal pesan untuk penegak hukum di Kabupaten Garut. Ini secara umum. Seharusnya penegak hukum belajar, karena kasus tanah di Kabupaten Garut itu bukan hanya di Saroni. Sebelumnya tahun 8486 itu muncul kasus Badega. Selanjutnya ada kasus Selekta, ada kasus Cianjur, dan kasus-kasus lainnya. Kasus Badega pada akhirnya setelah 13 orang dijeblosin ke penjara selama 8 bulan, pada akhirnya setelah bertahun-tahun akhirnya rakyat Badega yang menang. Itu artinya dengan dasar hukum yang sama yang dijelaskan oleh Bapak tokoh dari agraria Pak Sudirman itu tadi sebagai Bapak agraria, dilanjutkan dengan kasus Selekta, sama ada beberapa tokoh petani yang ditahan oleh penegak hukum di Kabupaten Garut. Pada akhirnya sama, Selekta sekarang tahun 2019 udah sertifikasi tanah. 2023 sekarang tanah yang agrojabar, yang wilayah blok Cisangiri 1, 2, dan 3 itu akan masuk proses sertifikasi tanah. Ini artinya harusnya para penegak hukum bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya, bahwa dari aturan hukum yang sama tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan-aturan yang lainnya, pada akhirnya rakyatlah yang menang. Harapan kami bukan hanya vonis yang sedikit, tapi bebaskan yang 4 orang. Karena saya yakin rakyatlah yang akan menang. Itu saja, Mas. Bebaskan ya? Bebaskan. Oke. Ada tambahannya? Pak Epa? Ya, ada tambahan dari saya. Siap, Ustaz. Karena ya tadi sama-sama seperti Kang Ating, dari contoh-contoh tersebut,
itu seharusnya berkaca pihak penegak hukum seperti kata Kang Ating. Jadi ini jadi suatu gambaran bahwa ketika masyarakat, kalau kata saya jelas dikriminalisasi. Ketika ini terus berulang, akhirnya trust dari masyarakat terhadap penegak hukum bakalan hilang. Bahkan saya sendiri sudah tidak percaya dengan penegakan hukum yang kayak seperti ini. Kalau tadi saya bilang, kenapa undang-undang perkebunan yang selalu jadi alasan untuk mengkriminalisasi warga petani, tapi kenapa undang-undang pokok agraria ini tidak dijadikan dasar? Kalau benar-benar ini penegakan hukum, bukan penegakan berat sebelah. Saya berharap kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ini jadi suatu gambaran bahwa ketika Pak Sudin di kasus Tanah Badega dimasukkan penjara sampai 8 bulan gitu, akhirnya vonis pengadilan tinggi Pak Sudin tidak bersalah, bebas tanpa hukum. Ketika Pak Sudin divonis oleh pengadilan tinggi bebas tanpa hukum, jaksa dan perkebunan kasasi, akhirnya dari kasasi muncul lagi keputusan bahwa yang paling benar itu adalah keputusan pengadilan tinggi. Berarti secara inkrah Pak Sudin itu tidak bersalah. Tapi apa yang dilakukan tanggung jawab oleh penegak hukum, baik kepolisian yang udah mempenjarakan Pak Sudin, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan, apa tanggung jawabnya? Setelah masyarakat dinyatakan itu bebas tanpa hukum, apakah ada ganti kerugian? Setidak-tidaknya ada permintaan maaf. Itu sudah terjadi. Makanya ini hal diulang-ulang lagi. Bahkan kalau menurut saya, karena ini yang masyarakat lawan itu perusahaan yang dikatakan plat merah, akhirnya semua penegak hukum berbondong-bondong untuk mengkriminalisasi petani. Padahal menurut tadi Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, bahwa masyarakat menggarap tanah itu adalah haknya menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Ada lagi PP Nomor 11 2010, ada lagi TAP MPR Nomor 9 Romawi 2000, ada lagi Perpres yang paling terbaru, Perpres 86 tahun 2018 tentang program reforma agraria. Sedangkan kalau saya harus bilang, adanya program reforma agraria itu subjek utama adalah petani. Dan apa tujuannya program reforma agraria itu? Adalah untuk menata ulang kembali struktur penguasaan tanah yang selama ini timpang. Sedangkan masyarakat yang sekarang ditahan 4 orang dan yang lainnya itu benar-benar memperjuangkan hanya sebatas perut, bukan untuk kekayaan, bukan untuk apa. Tapi apakah ini pelakuan negara dengan nawacitanya Presiden Jokowi gitu, dengan pidatonya Presiden Jokowi bahwa perkebunan terlantar akan saya cabut HGU-nya. Program reforma agraria prioritas untuk petani penggarap, petani gurem, petani yang tidak bertanah gitu. Coba lihat masyarakat di Kandang dan Margamulya itu mayoritas petani tapi tidak bertanah. Ketika ada peluang atau ada tanah negara yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah hak rakyat, sekarang dimanfaatkan, digarap oleh rakyat, tapi kenapa malah dimasukkan ke penjara? Makanya saya berkomitmen untuk diri saya sendiri di organisasi. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan masyarakat. Saya tidak akan berhenti mendampingi masyarakat. Jangankan waktu, jangankan harta, jangankan badan saya, nyawa sekalipun, ketika saya harus dikorbankan demi masyarakat yang gak mampu, masyarakat yang butuh tanah dengan dasarnya yang jelas, berpondasi pada aturan, nyawa pun akan saya korbankan demi masyarakat.
berharap 4 orang ini dibebaskan. Saya meminta kepada pihak pengadilan yang sekarang kata kejaksaan itu wilayah hukumnya sudah di pengadilan, meminta kepada pihak pengadilan untuk segera membebaskan petani yang dikriminalisasi. 4 penggarap Cisaroni yang dikriminalisasi oleh pihak perkebunan dan pihak penegak hukum. Saya minta dibebaskan sekarang juga. Kalau tidak, saya dan para petani penggarap tidak akan berhenti berjuang, walaupun darah dan nyawa sebagai jaminannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Usep. Ini saya langsung ke sesepuh nih. Tadi panjang lebar disampaikan dengan luar biasa keilmuan tokoh-tokoh yang memang berada di wilayah-wilayah tanah bekas perkebunan ya. Terima kasih. Sebentar Pak. Pak Sudin ya. Iya. Usia sudah 82. 82. Saya bertemu tahun 2013. Fisiknya masih seperti ini. Ya, alhamdulillah. Tahun 2022 di malam ini bertemu kembali. Iya. Culang muna kolot kedatangan anak. Enggak. Malahan saya syukur Terima alhamdulillah. kasih Pak Sudin. Adanya undangan ke sini Masya Allah. untuk membicarakan tentang hal-hal yang tadi diutarakan Teh Dalin adalah disebut konflik. Ya. Padahal sebenarnya tidak harus konflik. Ya. Kenapa tidak harus konflik? Karena negara Indonesia negara hukum, bukan negara diktator, bukan negara otoriter. Dikarenakan negara Indonesia negara hukum, berarti segala sesuatu kebijakan diatur oleh aturan hukum yang ada yang berlaku di Indonesia ini. Kembali kepada sejarah. Setiap tahun kita memperingati lahir kemerdekaan Republik Indonesia. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Kok kenapa dibilangin re? Karena sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah. Siapa yang menjaga? Hindia Belanda. Apa kerjaan yang dilakukan oleh penjajah Hindia Belanda? Karena aturan hukumnya, penjajah Hindia Belanda adalah agraris wet. Agraris wet apa sih maksudnya? Tidak lain, tidak bukan adalah merampas hak-hak rakyat Indonesia. Itu maksudku yang agraris wet. Namun setelahnya lahir kemerdekaan, siapa yang melahirkan? Apa yang dilahirkan? Untuk menghilangkan agraris wetter sebut. Walaupun Syahrir pada waktu itu jenius otak tidak mampu melahirkan hukum untuk menghilangkan agraris wetter. Ya, para ulama Indonesia ditampung di MPRS. Hasil pertemuan itu yang mempertemukan adalah Soekarno atau disebut Bung Karno. Hasil musyawarah tersebut menghilangkan agraris yang melahirkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Induknya pasal 33 ayat 3 pada tahun semua. Yang berbunyikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kesuburan kemakmuran rakyat. Siapa yang dikatakan rakyat? Tolong kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, siapa yang dikatakan rakyat? Kan setiap tahun selalu diperingati. Tapi kok kenapa diperhatikan? Enggak. Dari pasal 33 ayat 3 dibagi 2 ada hukum perdata dan perdana atau pidana. Perdana itu apa sih? Pertanahan, perkawinan, hutang piutang. Kalau perdata, menurut dari Dogram, dari Menhankam, dari Pangan, dari Danrem, dari Menteri Dalam unsur ABRI tidak dibenarkan ikut campur masalah pertanahan, apalagi perdata yang biasanya diminta oleh aparatur sipil. Tapi kok kenapa Bapak Majelis yang selalu berlawanan
lihat, bukan cuma lihat, saya dengar, kok kenapa polisi lagi? Kenapa? Padahal katanya polisi itu sebagai pengandung rakyat, pelindung rakyat, pelayan rakyat, dan tadi pula sebagai penegak hukum. Hukum yang mana yang mau ditegak? Maka dari pasal 33 ayat 3 itu dibagi 2, perdata pidana. Seperti saya bisa nangani, bantu kepada masyarakat itu, karena masyarakat yang datang tadi udah dibicarakan. Datang minta bantuan kepada saya karena sedikitnya bahkan tahu Pak Sudin udah menjadikan kebiasaan membantu masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat diubrak-abrik oleh pengusaha yang tadi udah minta. Tapi saya nanya kan, tanah kumaha anu di Sakar Pudak Telenang barak sim kuring teh kudu kitu tetep kudu yakin alias patenti bener barak. Begitu sim kuring datang ke tempat maka jelas anu digarap ke masyarakat. Ari kai segala deter mah disebutna tangkadayan. Nah sim kuring ngabaca hukum teu ditah boro-boro nyare. Sim kuring ngabaca aturan hukum. Plus bubuna di dia. Bisi pajarkeun sim kuring nya mana. Jeung pasal 15 UU PA berbunyi memelihara tanah itu menambah kesuburan dan menjaga kerusakan tanah. Itu kewajiban tiap-tiap orang yang berbadan hukum atau instansi yang punya hubungan hukum dengan tanah itu untuk kesejahteraan rakyat dan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. Itu hukumnya wajib. Maka kewajiban itu wajib dilakukan, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, siapa yang harus dipidana? Diberi pidana menurut pasal 52 ayat 1 KUHP ada di sini. Berbunyi pasal 52 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melanggar kepada pasal 15 akan mendapat kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi 10.000. Siapa yang harus dipenjara? Yang menentar-lantarkan tanah atau melakukan kewajiban menurut pasal 16? Kan yang harus dipenjara bukan yang orang itu tak, bukan. Tapi yang menentar-lantarkan tanah yang harus dipenjara berkomitmen kepada aturan hukum. Apalagi disewa-sewakan. Memungut cukai kepada penyelenggara berupa uang atau hasil bumi. Itu menurut Undang-Undang Nomor 28 21 tahun yang berbunyi hak guna usaha itu dengan sendirinya batal karena tanah disewa-sewakan memungut cukai kepada petani penggarap berupa uang atau hasil bumi. Malah kalau dilihat di KUHP baca 385 KUHP, siapa yang harus dipenjara? Menurut pasal 385 yang berbunyi akan mendapat kurungan penjara selama-lamanya 4 tahun. Ayat 1, barang siapa akan mendapat kurungan penjara selama-lamanya 4 tahun. Ayat 1, barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, menggadaikan, membeli dengan kredit perbank sesuatu hak tanah negara. Tanah negara. Siapa bilang tanah negara? Tuh cek gembala. Maka masyarakat tegana-gana kumawani ngagarap ya tanah. Lamun teu dia terlantarkeun ku pengusaha. Namun teu dia terlantarkeun ku. Sedangkan itu hukumnya kan wajib. Itu kakarek cek hukum dari agama. Kalau mencek agama, syukurin mawa. Iya pun mawa. Kalau mencek apa? Agama. Iya pun mawa.
Itu ihya menghidupkan maut asatina maut yang tanah tidak lain adalah diterlantarkan gersang dan sebagainya. Apalagi kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat yang itu dari agama. Kalau kita berpikir bahkan kita beragama Islam memang karena Quran 30 juz 6.666 ayat. Di dalam Quran ada yang berbunyi pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi tanah yang telah digarap itu milik bukan. Selain daripada itu, rakyat yang menggarap tanah negara bekas perkebunan PT Penggarapan dilindungi, dipayungi oleh UU PA dan tidak dapat digugat semuanya saja, tapi malah dipenjara. Malah kalau saya bicara lebih panjang, menurut Imam Surari, siapa sih yang penegakan hukum yang berlaku di dunia ini? Siapa? Maka tadi kawan-kawan kita minta, tolonglah yang di penjara keluarkan, tidak bersalah. Yang benar-benar salah siapa sih? Yang menyewakan, yang menentarkan, yang kerjasama dan lain sebagainya. Jadi yang sebenarnya bersalah itu siapa? Selain daripada memporak-porandakan hukum, baik agama maupun dari agama, menterlantarkan hak-hak rakyat, merampas hak-hak rakyat. Kalau menurut dari agama, hak merampas hak rakyat. Kalau menurut agama, gasah wala taku amrakum bainakum bil batil. Siapa yang merusak ini? Maka kembali lagi kepada Bapak Hakim, keluarkanlah masyarakat ini karena tidak bersalah. Sekian dulu, terima kasih. Pak Sudin, Ya. tokoh agraria, jadi di Indonesia ini sebagai pelopor sepuh nih, saya ingin mengulas pernyataan dari Pak Usep Ya. bahwa yang 4 itu dikriminalisasi. Betul. Yang kedua ingin mengulas bahasa Pak Epa Ya. dan juga bahasanya Kang Aris. Yang 4 ini dan para petani penggarap menggarap tanah negara bekas perkebunan. Betul. Coba diperjelas Nah, insya Allah. tentang dikriminalisasi. Dikriminalisasi harusnya. Kan ada penyelidikan sebelum penyidikan. Siapa yang mengatakan tanah negara? Bala alias diterlantarkan, malahan disewakan, Ya. malahan ada yang dijual, maka jelas itu tanah negara bekas perkebunan. Oke. Itu. Lalu bahwa petani itu menggarap tanah negara bekas Bekas perkebunan. Itu betul ya? Betul. Malahan berdasarkan Kepres 329, rakyat yang menggarap tanah negara bekas perkebunan Nah, asal konversi hak berat yang sudah digarap oleh rakyat sebagai tempat pemukiman dan kegiatan usaha pertanian diberikan hak baru kepada rakyat. Iya. satu lagi, ini pernyataan Pak Ating. Perkebunan melakukan usaha sharing PMDK Ya. sama ada perusahaan KOA. Saya nggak tahu KOA. Itu lebih berat lagi. Tadi sudah dibahas, kena kepada pasal 385 KUHP harus mendapat kurungan penjara selama 4 tahun. Bukan masyarakat yang 4. Oke. Padahal penggarap masyarakat penggarap pun sama menyewa ya. Iya. Hanya istilahnya tadi sharing. Iya. Yang tadi yang bayar 10.000, Iya. 30.000. Maka itulah. Oke. Yang jadi korban penipuan oleh pihak perkebunan. Nah. Masyarakat yang 4 itu. Oke. Pak Ating pernah ditahan oleh kepolisian ya? Tahun 85. 8. Pak Ating atau Pak Sudin? 885. Pak Sudin. Pak Sudin Ya. 88 itu
Dari mulai 8 Nah, 78 untuk 86 turun SKGU. ya, Nah, di kan di Panjara teh 87 88 akhir. Oh, 88. Tapi dinyatakan tidak bersalah. Tidak oleh- bersalah, tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Dan ini karena ini perdata murni. Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih yang 40 dinyatakan. Amin, bersalah. amin. Saya pengennya itu. Karena memang harusnya seperti itu. Oke. Ini murni perdata. Ini murni perdata. Iya. Perdata. Kenapa saya tadi bilang bahwa ini kriminalisasi? Itu hanyalah perdata yang untuk menjerat petani ini masuklah KUHP. Artinya dinyatakan pelanggaran pidana. Padahal murni ini perdata. Gitu. Makanya saya bilang bahwa ini kriminalisasi. Kriminalisasi. Oke, terima kasih. Nih para sepuh, bapak-bapak, para ketua kelompok, Pak Ating ketua kelompok petani, Pak Zudin, ini tokoh agraria, Pak Usep ketua serikat, Pak Epa ketua OTL ya, organisasi tani lokal, Kang Aris, Bu Tita, hatur nuhun, terus biasa menyampaikan kegundahan hati. Ini warga Garut dan khususnya para pemangku kebijakan. Itulah perbincangan saya dengan para tokoh yang ada di Kecamatan Cikajang ya. Ya. Khususnya keluarga yang dari Desa Cikandang. Ini pengen closing statement mewakili dua orang saja. Pertama mewakili keluarga, kedua mewakili kelompok. Mau Pak Usep atau Pak Ating mangga, dan satu lagi mewakili keluarga mau Pak Aris atau Ibu Tita mangga. Dari keluarga dulu. Kang Aris, ke kamera Kang Aris. Kasadayana masyarakat warga Garut, tolong beri saya dukungan supaya semua yang 4 ini bisa dibebaskan. Dan tolong kepada Pak Hakim, tolong dengan seadil-adilnya aja. Terima kasih. Pak Ating, Pak Usep, mangga. Untuk yang terakhirnya saya minta kepada pihak penegak hukum, gunakanlah hati nurani untuk melakukan penegakan hukum ini. Jangan sedikit-sedikit dibawa ke pidana atau ke penjara. Satu itu. Kedua, saya mengatakan bahwa PTPN seluruh Indonesia adalah perusahaan pewaris penjajah, karena faktanya setiap ada konflik pertanahan, PTPN adalah yang menjadi penyebab konflik agraria dan sekaligus perampas hak-hak masyarakat. Contohnya di Desa Margamulia di Blok Cipancur 7 di tahun 60 itu adalah tanah umum yang disebutkan tanah adat. Tapi sekarang di tahun 78 itu dirampas murni oleh PTPN. Berarti tidak ada bedanya PTPN dengan penjajahan Hindia Belanda yang bisanya hanya merampas hak rakyat atau tanah rakyat. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Saya closing statementnya kepada Kementerian BUMN, segeralah bubarkan PTPN di seluruh Indonesia, khususnya di Garut PTPN 8. Sekian, terima kasih. Ini tegas ya, bubarkan PTPN. Oke, warga Garut dan juga para pemangku kebijakan, mudah-mudahan dari obrolan kami yang melebihi 1 jam ini dapat menghasilkan satu buah pemikiran dan hasil yang maksimal. Amin. Mudah-mudahan kita dapat dari peristiwa pertemuan ini menghasilkan satu keputusan yang memuaskan Amin, kita ya semua. Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.